semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS yang kami buat. Kelompok kami membuat aplikasi web kasir. Pada aplikasi web kasir ini, kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, PHP, dan database. Database yang kami gunakan yaitu MySQL. Kenapa? Karena lebih efisien dan fleksibilitas. Nah, sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Vivi Liani, NPM 4112337, dan di samping saya Siti Alima, NPM 411232258, dan di samping saya Muhammad Ramadan Abdul Syukur dengan NPM 4012. Langsung saja kita masuk ke presentasi yang akan dijelaskan oleh Ramadan dan rekan-rekan saya. Belakang, program kasir adalah aplikasi atau program yang berbasis pada database online dan cloud, di mana fungsi utamanya yakni membantu para pemilik usaha untuk bisa melakukan transaksi penjualan dengan lebih praktis dibandingkan mesin kasir konvensional. Penggunaan aplikasi web kasir memberikan solusi untuk mengotomatis proses penjualan, memantau stok secara real-time, dan mengoptimalkan rantai pasok untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. tujuan kita membuat aplikasi web kasir yaitu 1. Memberikan informasi transaksi secara otomatis, 2. Memantau usaha secara real-time, 3. Laporan analisa usaha secara digital, dan yang keempat yaitu membantu memantau dan mengendalikan stok barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi web kasirku. Aplikasi web yang kami kembangkan yaitu menggunakan 3 bahasa pemrograman. Yang pertama ada JavaScript, PHP, dan database, di mana penggunaan JavaScript ini untuk interaksi dinamis dengan pengguna, sedangkan PHP dapat mengelola logika bisnis secara server dan berkomunikasi dengan database. Database yang kami gunakan yaitu MySQL. Kenapa kelompok kami memilih database berbasis MySQL? Karena kestabilannya, kinerja yang baik, serta dukungan komunitas yang luas. MySQL juga dapat memastikan data dan interaksi informasi yang tersimpan dengan aman dan fleksibel. Nah, dari ketiga kombinasi bahasa pemrograman yang kami pilih yaitu JavaScript, PHP, dan MySQL, memungkinkan aplikasi jadi secara efisien dan berfungsi secara efektif, antarmuka, dan performa yang andal. Untuk mengakses web kasirku, kita harus masuk ke SAM dulu dan mengaktifkan Apache dan MySQL, lalu masuk ke browser dan tuliskan localhost/kasirku pada kolom pencarian. Lalu, setelah mencari itu, maka akan muncul tampilan awal yaitu kita harus login username dulu. Misalnya kita login tulisan admin dan passwordnya admin123 dan login. Nah, pada tampilan selanjutnya maka akan muncul tampilan awal webnya, yaitu ada tulisan stok barang, penjualan, dan pendapatan. Lalu pada samping tulisan kasirku ada menu titik 3 yaitu akan memunculkan bagian pilihan barang, penjualan, dan laporan. Selanjutnya pada bagian aplikasi tabel barang, terdapat ID, kode produk, nama barang, harga beli, harga jual, serta aksi, di mana aksi ini dapat difungsikan untuk mengedit jumlah stok, harga jual, serta harga beli. Lanjut, pada menu penjualan, user akan memasukkan nama barang dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Lalu pada tabel keranjang, di sini semua barang yang ingin dibeli oleh pelanggan akan ditotal dan didata dalam database, sehingga data stok yang ada dalam database ikut berubah. Dan dalam tabel keranjang juga di sini akan diberitahu total belanjaan pelanggan dan akan menghitung secara otomatis kembalian pelanggan. Kembalian pelanggan akan ditampilkan dalam bentuk pemberitahuan berupa art. Dan jika kita mengklik menu di laporan, maka akan muncul tabel nota yang berisikan tanggal input, nama barang, jumlah, harga beli, harga jual, dan keuntungannya. Kita masuk ke demo aplikasi. Langkah pertama yaitu kita masuk ke aplikasi
sum pada bagian Apache dan MySQL kita start dulu. Nah, kemudian kalau sudah start, kita langsung masuk ke website. Setelah kita mengaktifkan start pada bagian Apache dan MySQL, selanjutnya kita masuk ke website, lalu kita kemudian search localhost kasirku. Nah, pada bagian menu utama kita masuk ke login GFrom. Di sini ada tampilan username dan password. Misalnya kita username itu admin dan passwordnya admin 123. Lalu kita login. Nah, pada bagian menu awal aplikasi web kasirku, di sini kita dapat memantau stok barang, penjualan, serta pendapatan. Pada stok barang di sini sekitar ada 318, penjualan pada hari ini terjual 400 per konsumen, pendapatan pada hari ini 495. Kemudian kita kalau ingin melihat barang, penjualan, serta laporan di 3 titik sebelah kiri atas. Kita ke menu bagian barang, maka kita akan ditampilkan tabel barang yaitu ada ID barang, kode produk, nama barang, stok, harga jual, harga beli, dan aksi. Di aksi ini ada bagian edit dan delete. Bagian edit untuk mengedit kode produk, nama barang, stok, harga jual, harga beli. Dan delete untuk menghapusnya. Jika kita, contoh kita mengedit nama beras menjadi coklat, terus stoknya 200, harga jualnya 10.000, dan harga belinya 7.000. Lalu kita klik update. Lalu kita oke kan. Nah, yang tadinya beras jadi coklat, diganti jadi nama coklat ya. Nah, jika kita ingin menambahkan suatu barang, kita tinggal insert produk, klik insert produk, lalu tambahkan kode produk, misalnya ini, terus nama barangnya misalnya tadi ya yang dihapus beras. Terus stoknya 200, harga jualnya 15 misal. Terus harga beli 13.000. Kita tinggal klik update. Maka akan terupdate. Maka akan bertambah satu yaitu beras di bagian ini. Jika kita ke bagian penjualan, maka akan muncul kasir, yaitu di bagian nama barang. Di bagian nama barang ini, kita memasukkan barang yang dibeli oleh pembeli. Misalnya pembeli membeli beras dan jumlahnya 3. Kita tinggal klik tambahkan ke kasir. Dan jika pembeli membeli beberapa barang lagi, kita tinggal masukkan saja apa yang dibeli pembelinya. Misalnya ini susu dan pembeli membeli 2 susu. Tinggal tambahkan ke kasir lagi. Lalu pada bagian bawah yaitu keranjang, berisikan kode produk, nama barang, harga barang, jumlah, dan total. Nama barang ini barang yang dibeli oleh pembeli dan ada harganya dan jumlahnya berapa, terus totalnya gitu. Dan ini totalnya 120. Pada bagian bayar ini kita masukkan uang yang dibayar oleh pembeli. Misalnya 140.000. Kita tinggal klik bayar, lalu akan ada pemberitahuan kembalian yang harus dikembalikan ke pembeli. Lalu pada bagian laporan ini, kita akan ditampilkan keuntungan pada bulan ini. Dan pada tabel nota akan memunculkan laporan penjualan. Nah, jika kita ingin mencari laporan penjualan pada tanggal beberapa hari yang lalu, kita tidak perlu mencari scroll ke bawah seperti ini. Kita tinggal masukkan di cari nota berdasarkan tanggal input. Kita tinggal memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya kita mencari tanggal 17, bulan 7, 2024. Lalu kita tinggal cari saja. Nah, nanti akan muncul
laporan penjualan yang kita cari itu. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini dirancang khusus untuk mempermudahkan para pelaku usaha UMKM dalam mengelola usahanya dengan lebih efisien dan fleksibel. Dengan menggunakan aplikasi ini, para pelaku UMKM dapat melakukan berbagai proses bisnis secara digital, mengurangi ketergantungan pada metode tradisional yang memerlukan pembeli dan penyimpanan pembukuan berbentuk fisik. Aplikasi ini memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan pembukuan secara digital, sehingga mereka tidak perlu repot membeli atau menyimpan buku fisik untuk keperluan pembukuan usaha. Semua data transaksi dan informasi penting dapat diakses dan dikelola dengan mudah melalui platform ini. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa harus khawatir tentang pengelolaan pembukuan yang rumit. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan kemudahan akses dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan pelaku untuk tetap produktif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis mereka. Dengan adanya fitur-fitur dan user-friendly yang dukungan teknologi yang andal, aplikasi ini menjadi solusi praktis bagi UMKM dalam menghadapi tantangan pengelolaan usaha di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami presentasikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.